Kewarganegaraan tentang apatride, deksipatride, dan multipatride. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada penjelasan kali ini saya akan memberi sedikit informasi berkaitan dengan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Pertama-tama saya menjelaskan tentang apatrid. Saya simulasikan ada seorang anak yang dilahirkan di Indonesia dan ayah dan ibunya tidak berasal dari Indonesia, tetapi ayah dan ibunya berasal dari Meksiko. Mari kita bedah pada simulasi kali ini. Kita lihat ayah dan ibunya berasal dari negara Meksiko yang menggunakan azas ius soli. Ius soli mensyaratkan anaknya harus lahir di negara ayah dan ibunya jika ingin anaknya bernegara sama dengan ayah dan ibunya. Dalam kondisi seperti ini, anaknya lahir di negara Indonesia, maka Meksiko tidak mengakui anak tersebut sebagai negara dari Meksiko karena dia tidak dilahirkan di Meksiko. Kita lihat anaknya dilahirkan di mana? Dia dilahirkan di Indonesia menggunakan azas ius sanguinis. Kita tahu ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau berdasarkan kewarganegaraan dan dari orang tuanya. Dalam hal ini, orang tuanya bukan berkewarganegaraan dari Indonesia, maka Indonesia tidak mengakui anak ini sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, anak ini tidak memiliki kewarganegaraan atau kita sebut apatride. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bipatrid. Bipatride adalah warga negara lebih dari satu atau dua kewarganegaraan. Saya mensimulasikan dari contoh sebagai berikut. Ayahnya dari Indonesia, ibu dari Indonesia, dan ia dilahirkan di Brazil. Di negara ayah dan ibunya menggunakan azas ius sanguinis, artinya penentuan kewarganegaraan anak ditentukan dari kewarganegaraan ayah dan ibunya. Mau dilahirkan negara manapun, anak tersebut tidak mengikuti warga negara ayah dan ibunya karena ayah dan ibunya menggunakan azas ius sanguinis. Berdasarkan garis keturunan, dengan demikian maka di Indonesia mengakui, dan kita lihat tempat lahir anaknya di Brazil. Brazil menggunakan azas ius soli, di mana ius soli ini mengklaim semua anak yang lahir di negara mereka sebagai warga negara mereka karena lahir di wilayah negara mereka. Demikian Brazil mengakui anak itu sebagai warga negara dari Brazil. Dengan demikian dia mempunyai dua kewarganegaraan dan dari Indonesia dan memiliki dua kewarganegaraan dari Indonesia dan juga dari Brazil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multipatrid. Kita lanjut. Simulasi multipatrid ini berarti mempunyai kewarganegaraan lebih dari dua. Saya simulasikan ayahnya dari Jerman, ibunya dari Belanda, anaknya berasal dari Brazil, lahirnya di Brazil. Di negara Jerman menggunakan azas ius sanguinis yang artinya berdasarkan keturunan. Maupun dilahirkan dimanapun tetap sama seperti warga negara ayahnya. Dengan demikian
di Jerman mengakui kewarganegaraannya. Sebagai warga negara Jerman, itu pun dengan negara dari ibu Belanda. Di negara Belanda pun mengakui azas ius sanguinis, berarti di Belanda pun mengakui anak ini sebagai warga negara Belanda. Kita lihat tempat lahir ia. Ia dilahirkan di Brazil, yang mana Brazil menggunakan azas ius soli, artinya kita tahu azas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Dengan demikian, Brazil pun mengklaim anak ini sebagai warga negara mereka. Dengan demikian, dia mempunyai 3 kewarganegaraan. Baiklah, demikian simulasi untuk apatride, bipatride, dan multipatride. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.